Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Adidas. Saya Yuyun Yunisa. Saya Yusuf Mulyana. Saya Diki Andika. Saya Muhammad Dimas Wardia. Saya Raksa Arman Kusuma. Saya Rangga Bian Juwono. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai materi metode manufaktur dan perencanaan lokasi dan tata letak pabrik dalam video pembelajaran di mata kuliah Manajemen Operasional 2. Selamat menyaksikan. Metode pembuatan, pendahuluan, operasi dan aktivitas yang digunakan untuk menciptakan barang dan jasa dikenal sebagai sistem atau metode manufaktur. Oleh karena itu, suatu metode manufaktur dapat dipandang sebagai kelompok subsistem yang independen. Masing-masing subsistem menjalankan fungsi yang berbeda. Metode manufaktur perlu berinteraksi dengan lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal adalah kombinasi aktivitas teknik, pemasaran, personalia, dan akun. Sedangkan lingkungan eksternal terdiri dari pelanggan, pesaing, pemasok, serikat pekerja, dan lain-lain. Pemilihan metode manufaktur merupakan keputusan strategis bagi sebagian besar organisasi. Keputusan mengenai metode produksi mempunyai pengaruh langsung pada aspek-aspek penting seperti biaya produksi, kualitas. Kesalahan apapun dalam pengambilan keputusan mengenai metode manufaktur mungkin terbukti terlalu merugikan bagi suatu organisasi. Lebih jauh lagi, dalam kasus seperti ini, perubahan di kemudian hari memerlukan biaya yang sangat besar. Sistem yang dipilih harus sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keluaran yang diinginkan, kualitas yang dibutuhkan, dan hemat biaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi metode manufaktur harus memenuhi dua tujuan dasar, yaitu yang satu harus dapat memenuhi spesifikasi produk akhir, dan yang kedua harus hemat biaya. Spesifikasi produk dapat dipenuhi dengan menggunakan teknologi yang tepat, namun hal tersebut tidak selalu mudah karena spesifikasi yang lebih ketat menambah biaya produk. Selalu ada trade-off antara spesifikasi yang diinginkan dan biaya untuk mencapai spesifikasi tersebut. Misalnya mesin cetak injeksi yang canggih dan plastik berkualitas tinggi dapat menghasilkan boneka yang bagus dengan harga murah asalkan diproduksi dalam jumlah besar. Namun jika permintaannya terbatas, mereka mungkin tidak mampu bersaing dengan boneka buatan sendiri yang diproduksi dalam jumlah kecil dan dijual dengan harga lebih murah dari versi cetakannya. Ada berbagai faktor yang menentukan pilihan proses pembuatannya adalah yang pertama, pengaruh volume dan variasi. Salah satu pertimbangan utama dalam pemilihan proses adalah volume atau variasi produk. Seperti yang dijelaskan, variasi produk yang tinggi yaitu banyak produk dalam satu atau beberapa jumlah memerlukan tenaga kerja berketerampilan tinggi, mesin seberguna, perencanaan produksi, dan sistem pengendalian yang terperinci dan canggih. Kapasitas pabrik. Volume penjualan yang diproyeksikan merupakan faktor yang mempengaruhi utama dalam menentukan apakah perusahaan harus melakukan proses intermittent atau berkelanjutan. Biaya tetap tinggi untuk proses kontinu dan rendah untuk proses intermittent. Ketiga, fleksibilitas produksi. Fleksibilitas menyeratkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi beragam kebutuhan pelanggan. Fleksibilitas dan variasi produksi saling terkait. Yang keempat, waktu tunggu. Waktu tunggu lebih tepat disebut waktu tunggu pengiriman yang diharapkan oleh pelanggan, yaitu seberapa cepat permintaan harus dipenuhi tanpa kehilangan penjualan. Merupakan faktor utama yang mempengaruhi pasar yang kompetitif. Umumnya pengiriman yang lebih cepat diharapkan terjadi di pasar yang kompetitif. Oleh karena itu, produk tersebut mungkin perlu diproduksi sesuai stok dengan menggunakan prinsip produksi batch. Yang kelima, efisiensi. Efisiensi mengukur kecepatan dan biaya proses transformasi. Efisiensi paling besar terjadi ketika produk diproduksi secara massal. Namun untuk memproduksi suatu produk secara massal diperlukan volume penjualan yang lebih besar. Oleh karena itu, tergantung pada volume penjualan, variasi produk harus dipertimbangkan dan proses yang akan memberikan efisiensi terbaik dalam hal pemanfaatan mesin dan tenaga kerja harus dipilih. Dan yang keenam, lingkungan. Lingkungan membawa teknologi baru dan memaksa adopsi proses manufaktur baru.
misalnya logam dan plastik secara bertahap menggantikan furnitur kayu. Sebuah unit manufaktur furnitur harus mengubah teknologinya, yaitu perubahan dari produksi satu kali ke produksi batch, agar sejalan dengan perubahan zaman. Demikian pula ketika preferensi pasar berubah karena mode atau alasan lain, maka proses produksi juga harus diubah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi manufaktur yang terdiri dari 5 klasifikasi. Yang pertama ada produksi proyek, merupakan penugasan tunggal yang bersifat kompleks, dilakukan untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dan sesuai perkiraan pengeluaran. Ciri-ciri produksi proyek, yang pertama awal yang pasti dan akhir yang pasti. Yang kedua kebutuhan sumber daya yang tidak seragam. Yang ketiga keterlibatan berbagai lembaga. Yang keempat tata letak posisi tetap. Yang kedua ada pekerjaan produksi, di mana satu dan beberapa unit produksi dengan kebutuhan pelanggan dan tanggal tertentu dan dalam harga yang ditetapkan sebelumnya. Ciri-cirinya yaitu produksi kecil, aliran material terputus-putus, waktu siklus manufaktur yang tidak proporsional, tenaga kerja yang berketerampilan tinggi. Lalu yang ketiga ada produksi batch, di mana jumlah tiap jenis produk dibatasi diizinkan untuk diproduksi pada suatu waktu tertentu. Ciri-cirinya jangka pendek, tenaga kerja terampil dalam bidang tertentu, supervisor memiliki pengetahuan tentang proses tertentu. Ada produksi massal dan aliran, di mana proses produksi dilakukan pada suatu mesin atau pada beberapa mesin, diatur menurut urutan operasi dan beberapa jumlah produk diproduksi pada satu waktu dan disimpan di gudang menuju penjualan. Ciri-ciri produksi massal dan aliran, yang pertama aliran material terus-menerus, yang kedua mesin tujuan khusus dan tata letak jenis produk, yang ketiga penanganan material secara mekanis, yang keempat tenaga kerja berketerampilan rendah, yang kelima waktu siklus yang pendek, yang keenam pengawasan yang mudah, yang ketujuh fleksibilitas yang lebih rendah dalam jadwal produksi. Lalu yang terakhir yaitu poin kelima, proses produksi, di mana proses produksi dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Ciri-ciri proses produksi adalah yang pertama, mesin tujuan khusus dengan kontrol bawaan. Yang kedua, penanganan material yang sangat mekanis dan otomatis. Yang ketiga, waktu siklus produksi hampir nol. Yang keempat, tenaga kerja berketerampilan rendah. Yang kelima, pekerjaan dalam penyelesaian yang dapat diabaikan. 5 metode manufaktur yang disebutkan di atas adalah versi sederhana dari apa yang ditemukan dalam pabrik. Sangat sedikit organisasi yang hanya menggunakan salah satu metode manufaktur. Ini dalam arti sebenarnya. Seperti suatu produk juga memiliki siklus hidup, ketika produk diperkenalkan, produk juga memiliki siklus hidup. Akhirnya karena pada fase kematangan, produk bersaing terutama dalam hal volume, harga yang tinggi. Titik kipas adalah salah satu teknik yang sesuai untuk memilih metode manufaktur yang optimal. Metode pembuatan yang digunakan kurang lebih adalah bentuk proyek saat produk memasuki masa pertumbuhan mesin. Guna diatur untuk melakukan produk batch. Akhirnya ketika produk memasuki tahap kematangan, produksinya diatur untuk tujuan khusus. Lokasi pabrik yang ideal penting bagi kegiatan usaha baik dalam kategori manufaktur maupun jasa. Keputusan lokasi pabrik yang bersifat strategis, jangka panjang, dan tidak berulang memerlukan analisis rinci mengenai konsekuensi jangka panjang. Hal ini dikarenakan lokasi pabrik yang buruk dapat menjadi sumber biaya yang lebih tinggi, pemasaran dan transportasi yang sulit, ketidakpuasan antara karyawan dan pelanggan sehingga gangguan dalam produksi, kualitas di bawah standar, dan lain-lain. Kemudian untuk yang kedua, setelah pabrik didirikan di lokasi tertentu, hal tersebut bersifat komparatif, tidak dapat bergerak, dan nantinya hanya bergeser dengan biaya yang besar dengan gangguan produksi. Pentingnya keputusan suatu lokasi. Keputusan lokasi pabrik umumnya muncul ketika unit manufaktur atau servis yang baru harus didirikan, kemudian operasi pabrik yang ada sulit untuk diperluas karena pemilihan lokasi yang buruk sebelumnya, kemudian pertumbuhan usaha sehingga disarankan untuk membangun fasilitas tambahan di wilayah baru. Faktor prevailing perencanaan lokasi. Studi lokasi pabrik dilakukan dalam 3 tahap. Tahap tersebut adalah tahap pemilihan wilayah umum, tahap pemilihan komunitas, dan tahap pemilihan lokasi. Dengan mengingat hal ini, faktor lokasi secara umum dapat dikelompokkan dalam 3 faktor sebagai faktor wilayah atau regional, faktor komunitas atau masyarakat, dan faktor lokasi.
Untuk faktor yang pertama yaitu faktor regional, yaitu menentukan keseluruhan area atau wilayah di dalam suatu negara. Dan faktor yang kedua yaitu faktor masyarakat, yaitu mempengaruhi pemilihan lokasi pabrik di dalam wilayah tersebut. Dan yang terakhir yaitu faktor lokasi, yaitu mendukung lokasi tertentu dalam suatu komunitas. Ketiga faktor tersebut memiliki tumpang tindih yang substansial. Faktor yang mempengaruhi kebijakan pemilihan lokasi adalah yang pertama, kedekatan dengan pasar. Setiap perusahaan berada dalam akses bisnis ke pasar dan dapat bertahan hanya jika produk mereka sampai ke konsumen tepat waktu dan dengan harga yang kompetitif. Faktor kedekatan dengan pasar menjadi prioritas tertinggi. Lokasi pabrik lebih dekat ke pasar lebih disukai jika dalam situasi seperti produk ini rapuh dan produk rentan terhadap pembusukan. Untuk yang kedua yaitu kedekatan dengan sumber bahan mentah. Karena bahan baku biasanya menghabiskan 50-60% dari total biaya produk, maka penting bagi perusahaan untuk mendapatkan kebutuhan bahan bakunya pada waktu yang tepat dan pada harga yang wajar. Bahan mentah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori untuk tujuan menilai pengaruhnya terhadap lokasi, baik dengan status sebagai bahan kotor maupun bahan murni. Sebagai bahan kotor adalah bahan yang kehilangan beratnya dalam proses transformasi menjadi barang jadi, misalnya biji besi, batu bara, batu kapur, tebu, kayu, dan lain sebagainya. Untuk bahan murni adalah bahan yang menambah bobotnya pada produk jadi dalam proses pembuatan, misalnya pabrik senjata, toko roti, pabrik es, dan lain sebagainya. Yang ketiga, fasilitas infrastruktur. Fasilitas infrastruktur mempertimbangkan ketersediaan utilitas seperti listrik, air, pembuangan limbah, dan lain sebagainya. Meremehkan kebutuhan salah satu utilitas bisa menjadi sangat mahal dan tidak nyaman. Industri tertentu, misalnya aluminium baja dan lain sebagainya, memerlukan banyak daya dan harus berlokasi dekat dengan lokasi pembangkit listrik. Kekurangan atau peningkatan biaya pembangkit listrik dapat menimbulkan masalah bagi kelangsungan hidup mereka. Demikian pula industri proses kimia seperti alutsista, kertas dan bubur kertas, semen, baja, gula, pelapisan logam, pengolahan makanan, dan lain sebagainya. Yang keempat, fasilitas transportasi. Biaya transportasi adalah salah satu penentu utama lokasi pabrik. Struktur biaya pengangkutan tergantung pada karakteristik komoditas, jarak rata-rata pengiriman, alat pengangkutan seperti rel, jalan darat, udara, dan laut. Kebutuhan transportasi muncul karena bahan baku dan bahan bakar akan dipindahkan ke lokasi pabrik dan barang jadi diangkut dari pabrik ke pasar. Yang kelima, tenaga kerja dan upah. Lokasi pabrik harus sedemikian rupa sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan mudah tersedia di lingkungan sekitar. Mengimpor tenaga kerja dari luar biasanya mahal dan menimbulkan banyak masalah administrasi. Ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan secara lokal akan lebih baik karena masalah pengaturan akomodasi dan masalah terkait lainnya tidak muncul. Yang keenam, legislasi dan perpajakan. Kebijakan pemerintah negara bagian dan badan lokal yang berkaitan dengan masalah perizinan, kode bangunan, undang-undang ketenagakerjaan, dan lain sebagainya merupakan faktor-faktor dalam memilih atau menghindari komunitas atau serikat tertentu. Di sini saya akan menjelaskan terkait survei ekonomi untuk pemilihan lokasi. Lokasi yang ideal adalah lokasi di mana biaya perolehan bahan dan pengolahannya menjadi produk jadi ditambah biaya pendistribusian produk jadi ke pelanggan adalah minimum. Salah satu yang paling umum, pendekatan yang digunakan terdiri dari langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama adalah siapkan daftar seluruh faktor yang relevan. Langkah yang kedua, perkiraan biaya bahan, transportasi, upah, listrik, dan lain-lain untuk setiap lokasi pada masing-masing faktor di atas. Langkah ketiga, kumpulkan data tentang faktor-faktor tidak berwujud seperti komunitas fasilitas, sikap masyarakat, dan lain-lain. Langkah keempat, menganalisis data nyata untuk setiap lokasi dan menghitung tingkat pengembalian investasi. Pilih untuk sementara lokasi berdasarkan data keuangan. Langkah keenam, bandingkan data tak berwujud untuk berbagai lokasi dan pilih lokasi optimal dengan mempertimbangkan data berwujud dan tidak berwujud. Selanjutnya, apa itu tata letak? Tata letak pabrik adalah penempatan peralatan yang tepat ditambahkan dengan metode yang tepat di tempat yang tepat untuk memungkinkan pemrosesan suatu produk dengan cara yang paling efektif melalui jarak sesingkat mungkin dan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Tata letak yang baik menghasilkan kenyamanan, kemudahan, penampilan, keamanan, efisiensi, dan keuntungan. Sementara tata letak yang buruk menyebabkan kemacetan, gangguan aliran material, penanganan material tidak perlu, lebih banyak barang bekas, dan pengerjaan ulang, waktu produksi lebih tinggi, pergerakan terbuang, frustasi, dan inefisiensi. Materi pertama tentang tata letak pabrik yang baik. Melalui tata letak yang efisien, organisasi dapat mencapai tujuan berikut. Yang pertama, ekonomi dalam penanganan bahan barang dalam proses dan barang jadi. Yang kedua, meminimalkan keterlambatan produksi. Yang ketiga, pekerjaan dalam proses yang lebih sedikit dan siklus produksi yang meminimumkan waktu. Yang keempat, pemanfaatan ruang yang tersedia secara efisien.
Yang kelima, pengawasan yang mudah dan kontrol produksi yang lebih baik. Selanjutnya, materi tentang prinsip tata letak pabrik. Kriteria tertentu yang dapat digunakan untuk menilai apakah tata letak tersebut baik, yaitu pertama, integrasi faktor secara keseluruhan. Tata letak yang baik adalah tata letak yang mengintegrasikan manusia, material, mesin, aktivitas pendukung, dan lain-lain sedemikian rupa sehingga diperoleh kompromi terbaik. Yang kedua, pergerakan minimal. Tata letak yang baik adalah tata letak yang memungkinkan pergerakan minimum antar operasi. Yang ketiga, aliran satu arah. Tata letak yang baik adalah tata letak yang membuat material hanya bergerak ke arah depan menuju tahap penyelesaian tanpa adanya kemunduran. Yang keempat, penggunaan uang yang tersedia secara efektif. Tata letak yang baik adalah tata letak yang memanfaatkan uang yang tersedia secara efektif, baik horizontal maupun vertikal. Yang kelima, visibilitas maksimum. Tata letak yang baik adalah tata letak yang membuat manusia, mesin, dan material mudah diamati setiap saat. Yang keenam, aksesibilitas maksimum. Tata letak yang baik adalah tata letak yang membuat semua titik servis dan pemeliharaan mudah diakses. Yang ketujuh, ada penanganan minimal. Tata letak yang baik adalah tata letak yang mengurangi aktivitas penanganan material minimumnya. Yang kedelapan, ada keamanan bawahan. Tata letak yang baik adalah yang membuat pabrik lebih aman bagi para pekerja. Yang kesembilan, ada lingkungan yang aman dan lebih baik. Tata letak yang baik adalah yang membuat pusat kerja dan area di sekitarnya memuaskan para pekerjanya. Dan yang terakhir, ada fleksibilitas maksimum. Tata letak yang baik adalah tata letak yang nantinya dapat diubah tanpa banyak biaya. Jenis tata letak pabrik. Tata letak pabrik terdiri dari 3 jenis, yaitu tata letak produk atau lini, tata letak proyek atau posisi tetap, dan tata letak kombinasi atau tata letak campuran, proses atau tata letak fungsional. Tata letak proses juga disebut tata letak berdasarkan fungsi umumnya dikaitkan dengan produksi batch. Pabrik dibagi menjadi unit proses atau departemen, dan di dalam unit proses atau departemen semuanya fasilitas serupa dikelompokkan bersama. Jenis tata letak proses cocok bila produknya tidak standar atau ada variasi besar dalam waktu pemrosesan. Operasi individu. Berikut ini adalah keuntungan dari proses tata letak. Yang pertama, ada investasi modal lebih rendah karena relatif lebih sedikit jumlah mesin dan biaya tujuan umumnya yang lebih rendah daripada mesin. Yang B, pemanfaatan peralatan yang tersedia lebih tinggi. Kemudian C, fleksibilitas pekerjaan, peralatan dan pekerjaan bisa dialokasikan. Kemudian yang D, kerusakan peralatan, ketidakhadiran pekerja dan ketersediaan bahan tertentu tidak membuat tergilir aktivitas produksi di rantai toko. Kemudian yang terakhir E, pekerja memperoleh keterampilan yang lebih besar karena mereka harus mengurusnya jenis mesin dan operasinya. Kemudian yang kedua, tata letak produk atau lini. Tata letak produk juga disebut tata letak berdasarkan urutan. Tata letak pabrik, bentuk dan ukuran bangunannya, lokasi pelayanan dan posisi peralatan, penanganan material sedemikian rupa material mengalir searah dan dengan kecepatan tetap. Mesin dan peralatan tujuan dengan kontrol bawaan untuk mengukur output dan input digunakan. Peralatannya jika diperlukan diduplikasi untuk menghindari kemunduran dan memastikan hal itu. Bahan selalu mengalir dalam arah mau menuju tahap penyelesaian. Kemudian yang ketiga, tata letak proyek atau posisi tetap. Jenis proyek industri seperti produsen pesawat terbang, kapal, lokomotif, turbin besar, alat besar, tekanan, kapal dan lainnya yang melibatkan material berat dan subrakitan memiliki tata letak seperti ini. Bahan berat komponen atau subrakitan di bawah tata letak ini tetap di satu tempat. Mesin dan peralatan dibawa ke lokasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Komponen juga dibawa ke tempat tersebut untuk diperakitan. Kemudian yang keempat, tata letak kombinasi atau tata letak campuran. Tata letak campuran adalah kombinasi tata letak proses dan produk. Tata letak campuran umumnya digunakan pada produk perusahaan mengandung banyak komponen, suku cadang dan produk yang dibutuhkan. Diproduksi dalam berbagai jenis dan ukuran. Dalam jenis tata letak ini, bagian diproduksi di fasilitas yang diatur dalam jenis tata letak proses. Dan mereka dirakit menggunakan jenis tata letak produk. Lebih tata letak ini berhasil mungkin ini untuk mengadopsi otomatisasi tingkat tinggi, bahkan jika produknya variasi banyak dan permintaan produk tidak stabil. Dalam tata letak ini, fasilitas tersebut dikelompokkan ke dalam sel-sel yang mampu melakukan hal serupa, jenis operasi untuk sekelompok produk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis biaya tata letak pabrik, yaitu
investasi modal dalam tata letak produk lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam tata letak proses. Pertama, karena mesin dengan tujuan khusus lebih mahal dibandingkan mesin dengan tujuan umum. Dan kedua, karena kebutuhan untuk menduplikasikan mesin untuk menyeimbangkan lini. Kemudian, alat dan teknik analisis tata letak pabrik adalah alat dan teknik penting yang membantu dalam analisis tata letak. Yang pertama ada bagan proses, yaitu dua diagram proses yang terkenal adalah diagram proses operasi dan diagram alir proses. Bagan proses operasi adalah representasi grafis dari aktivitas dan titik masuk material. Diagram alir proses menguraikan aliran dan aktivitas suatu komponen atau manusia melalui serangkaian operasi, inspeksi, transportasi, penundaan, dan penyimpanan. Kemudian yang kedua ada diagram. Diagram berguna untuk mempelajari alternatif tata letak yang berbeda dan dengan demikian memilih tata letak yang optimal. Mempelajari tingkat lalu lintas di berbagai rute pabrik, mengidentifikasikan tingkat kemunduran lalu lintas, silang, hambatan yang dihadapi selama pergerakan material dan mempelajari hubungan aktivitas antara departemen atau pusat kerja. Yang ketiga ada bagan perjalanan. Bagan perjalanan menyajikan data kuantitatif aliran material dengan mencatat jarak dan frekuensi pergerakan antar pasangan departemen yang berbeda. Bagan perjalanan disiapkan dalam jenis tata letak proses dan berguna untuk menentukan tingkat kedekatan yang diinginkan antara berbagai departemen dalam hal interaksi material. Yang keempat ada bagan rel. Bagan rel dikenal sebagai bagan hubungan dan menunjukkan hubungan antara pasangan departemen dalam hal tingkat kedekatan yang diinginkan. Yang kelima ada template. Templatenya adalah potongan karton dua dimensi atau kertas berwarna. Mereka dibuat sesuai dengan skala ditempatkan pada denah bangunan berskala yang digambar di papan atau pada permukaan yang diarsir, silang atau pada kertas grafik. Yang keenam, model skala. Model 3 dimensi merupakan model skala fasilitas yang menyerupai keadaan sebenarnya dalam hal panjang, lebar, dan tinggi. Biasanya terbuat dari kayu atau plastik. Perusahaan Adidas adalah pemain utama di bidang perlengkapan olahraga, alas kaki, pakaian jadi, dan industri lainnya dalam skala global. Ini memiliki salah satu merek paling terkenal dan beragam produk seiring dengan perubahan teknologi dan preferensi konsumen. Mengelola beragam produk dengan kualitas tinggi, biaya rendah, dan pengiriman cepat. Adidas menjadi lebih sulit karena Reebok memberikan banyak tekanan pada bisnis ini karena pembelian tersebut merupakan pembelian yang signifikan ketika Vivatal pertama kali dipekerjakan. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan Adidas memulai inisiatif Lean Six Sigma Global. Bekerja sama dengan para eksekutif, Vivatal mengembangkan program pelatihan khusus yang memberikan pelatihan dan pembinaan kepada tim di seluruh dunia serta dukungan dalam bahasa asli mereka di Tiongkok, Indonesia, dan Vietnam. Karena fleksibilitas dan pengetahuan mereka sangat penting dan mereka telah berkolaborasi sejak lama, memberikan arahan dan dukungan berkelanjutan seiring pertumbuhan bisnis dan terpaksa menghadapi tantangan baru. Lean Six Sigma tetap menjadi salah satu strategi kesuksesan jangka panjang Adidas yang paling penting. Karena upaya Lean, kinerja pabrik secara keseluruhan meningkat dalam hal pengiriman, kualitas, dan biaya. Bisnis ini terus mencari dan berinvestasi dalam penggunaan teknik Lean dan Lean Six Sigma untuk meningkatkan pangsa pasar, memasuki pasar baru, beradaptasi dengan perubahan ekspektasi pelanggan, dan mempertahankan margin keuntungan yang sehat. Jadi bisa disimpulkan bahwa perusahaan Adidas menggunakan metode Lean Six Sigma Global dalam melakukan pemasaran maupun produksinya.